Ex-IDF menyebut bahwa situasi Israel di medan perang semakin memburuk setiap harinya. Bahkan sebagai mantan ombudsman IDF, ia membongkar skenario runtuhnya negara Israel. Mengutip Tribun News pada 31 Mei melansir media Israel pada Kamis 30 Mei, ia adalah ex-mayor jenderal Angkatan Darat Israel Yitzhak Brik. Skenario keruntuhan Israel paling buruk berasal dari perang atrisi alias perang gesekan melawan milisi perlawanan Palestina. Disebut begitu lantaran Israel tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan perang tersebut baik melawan Hamas, Hizbullah atau Houthi. Jika perang terus dilanjutkan dengan jumlah tentara Israel yang hanya sedikit bisa menjadi penyebab runtuhnya negara Israel. Ia pun memberikan celah untuk solusi di mana Israel seharusnya berupaya mengkompensasi kerugian berdasarkan daftar prioritas yang jelas ketimbang hanya berdebat tentang kemenangan mutlak. Pakar militer dan strategis Yordania Nidal Abu Zaid menyatakan bahwa penguasaan koridor Philadelphia menjadi langkah bunuh diri pasukan IDF dengan resiko kerugian yang sangat mahal untuk ditanggung Israel. Mengutip Tribun News pada 31 Mei melansir Kabarni pada 30 Mei, keberhasilan itu disebutnya hanya secara militer dan bukan pengakuan. Sehingga istilah kendali operasional tidak berarti Israel mampu mengendalikan poros tersebut dan menstabilkannya. Hal penguasaan wilayah secara militer disebutnya bukan hal baru. Lantaran sejak hari pertama agresi militer di Gaza, IDF juga mengaku telah menguasai seluruh jalur Gaza dengan serangan udara dan tembakan artileri. Sehingga itu diartikan oleh Abu Zaid sebagai pernyataan ingin capai prestasi walaupun itu fiktif dari pihak Israel. Ditambahkannya bahwa jika pasukan Israel menembus sepanjang poros Philadelphia, mereka harus memperhitungkan bahwa panjang poros adalah 14 km. Sehingga itu jika menurut kebiasaan militer mewajibkan adanya jalur suplai untuk pasukan ditempatkan. Dan hal itu justru akan menghasilkan kerentanan tersendiri bagi IDF di mana jalur suplai logistik serta lokasi penimbunannya justru akan mudah diserang oleh milisi perlawanan yang berujung pada timbulnya kerugian besar di sisi Israel. Hal lain yang paling penting adalah panjang dan sempitnya poros Philadelphia membuat pasukan IDF yang berada di sana mudah dan rentan terhadap sasaran apapun. Israel disebut sedang mengalami krisis dan dihantui teror kegagalan di jalur Gaza. Sehingga kabar terbaru dan terkini menyatakan bahwa Israel telah mengerahkan para jenderal pembantai mereka. Mengutip Tribun News pada 31 Mei melansir Kabarni pada 30 Mei, kabar itu disampaikan oleh pakar militer Yordania Nidal Abu Zaid. Awalnya penarikan pasukan IDF dari Jabalia berada dalam genggaman prediksinya. Kini Abu Zaid mengindikasi bahwa Rafah akan menjadi kartu terakhir bagi Israel. Sehingga lantaran merasa sangat pentingnya mencapai tujuan di Rafah terlepas dari situasi krisis dan dihantui teror kegagalan, IDF mengerahkan jenderal pembantai mereka. Di antaranya Jenderal Moti Baruh, Komandan Divisi Lapis Baja ke-162 sayap kanan didorong untuk memimpin operasi Rafah. Sementara Komandan Brigade Komando Jenderal Omer Cohen yang sebelumnya bertempur di barat Rafah dan juga melakukan pembantaian di Kompleks Hamad dan Rumah Sakit Medis Nasser memperkuat Divisi Lapis Baja 162 di Rafah. Adapun Komandan Divisi Parasut ke-98 Jenderal Dan Goldfuss, ekstremis sayap kanan yang sebelumnya melakukan kejahatan terhadap warga sipil di Khan Yunis, akan memimpin operasi di Jabalia, Gaza Utara. Sehingga jika menerapkan strategi seperti itu, disebutnya bahwa Israel sedang beralih dari strategi mencapai tujuan ke taktik balas dendam.
Hasil investigasi melaporkan cara tentara Israel melarikan diri dan menghindari ikatan dinas militer negaranya. Satu di antara cara adalah dengan melakukan aksi pura-pura mengalami gangguan jiwa. Mengutip Tribun News pada 31 Mei melansir Yediot Ahronot pada 30 Mei, investigasi itu telah dilakukan oleh sumber utama, di mana Yediot Ahronot melaporkan bahwa sejumlah tentara telah melakukan penipuan dan korupsi untuk menghindari dinas militer di ketentaraan, memakai dalih penyakit psikologis dan mental dengan bantuan psikiater dan pengacara yang terlibat untuk memfasilitasi urusan mereka dengan imbalan uang. Hasil investigasi mengkonfirmasi bahwa upaya itu dilakukan oleh sekelompok pria Israel berusia 18 tahun yang sehat. Seorang pejabat senior di Komisi Anti Korupsi Israel menyatakan bahwa sekira 10% dari mereka yang mendapat manfaat dari layanan tersebut. Namun pihaknya mengklaim mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti bahwa pendapat psikiater salah. Hamas mengupdate kabar perundingan gencatan senjata dengan Israel. Pihak Hamas menyebut bahwa perbincangan tersebut justru dijadikan kedok Israel melakukan agresi genosida. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Mei melansir pernyataan Hamas dalam pernyataannya pada Kamis 30 Mei 2024. Hamas menegaskan telah memberitahu para mediator mengenai sikap jelas Hamas bahwa mereka siap untuk mencapai kesepakatan komprehensif, mencakup kesepakatan pertukaran tahanan penuh hanya jika Israel menghentikan perang dan agresi terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun menurut Hamas, Israel justru menggunakan perundingan itu sebagai kedok, melanjutkan agresi dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Satu di antaranya menyerbu Rafah dan menduduki penyeberangan Rafah serta menyampaikan pernyataan yang bertujuan untuk mengganggu perdamaian upaya mediator. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa Hamas dan faksi-faksi Palestina tidak akan melanjutkan perundingan di tengah agresi, pembunuhan, pengepungan, kelaparan dan genosida terhadap rakyat Palestina. Hubungan Turki-Israel dilaporkan mulai memanas lantaran Erdogan Netanyahu saling berbalas komentar. Mengutip Tribun News pada 31 Mei, kabar itu mengutip beberapa sumber utama beberapa waktu lalu. Pertama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bakal bernasib sama seperti Adolf Hitler. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sebuah seremoni di Ankara pada Rabu 27 Desember 2023 waktu setempat. Erdogan menyatakan bahwa sikap Netanyahu tak berbeda dengan Hitler, bahkan menyebut tindakan Netanyahu justru tak kalah kejam dari Hitler. Di satu sisi, Netanyahu pun menanggapi pernyataan Erdogan yang menyebutnya akan bernasib seperti Hitler. Netanyahu membalasnya dengan mengecam Erdogan atas pernyataannya tersebut. Netanyahu menegaskan bahwa tindakan Israel mematuhi hukum perang dan tidak akan tunduk pada ajaran moral dari Erdogan. Netanyahu seraya menyalahkan pilihan Erdogan dengan mendukung Hamas. Disebut Netanyahu, Hamas adalah pembunuh dan pemerkosa, menyangkal genosida Armenia, membantai orang Kurdi di negaranya sendiri, dan menindak penentang rezim dan jurnalis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.